Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1216. Dikatakan bahwa Wang Xinyao benar-benar tercengang setelah diwawancarai. Sebelumnya sudah ada pengawalan, dan hal seperti ini belum pernah terjadi. Pada saat pertama ketidakberdayaan, dia memanggil dengan panik. Tetapi tidak peduli apakah saya menelepon Sister Mier atau Chen Feng, saya tidak mendapat jawaban. Adegan aneh ini benar-benar membuatnya panik. Kemudian, dia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin khawatir. Tidak dapat menghubungi Sister Mier, dia ingin meninggalkan ruang ganti dan mencarinya sendiri. Tapi sebenarnya ada beberapa orang yang menjaga di luar, menghentikannya dan mencegahnya keluar. Orang-orang itu tampak garang, seperti orang-orang dari dunia bawah. Karena ketakutan, dia tidak berani melawan dan mundur ke ruang ganti. Tapi kemudian, semua orang di ruang ganti juga diusir. Dia sendirian. Untuk sesaat, ruang ganti yang kosong ini terasa seperti penjara. Saya mondar-mandir dalam kebingungan dan terus menelepon. Namun, satu-satunya orang yang bisa dia percayai sekarang, Sister Mier dan Chen Feng, sudah lama tidak bisa menghubunginya. Dia bahkan berpikir untuk menelepon polisi, tetapi dengan cepat melepaskan gagasan kekanak-kanakan itu. Jika paman tidak bisa dihubungi, berarti kekuatan pihak lain sangat penting. Memanggil polisi sama sekali tidak ada gunanya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dalam keadaan panik, dia secara tidak sengaja melihat berita di teleponnya. Berita itu tentang dirinya sendiri, setelah membacanya, dia merasa seperti disambar petir. Hal yang paling saya khawatirkan terjadi. Reporter bernama Zuo Wei datang khusus untuk memerasnya. Saya menonton berita dan kemudian membaca komentar di bawah berita. Dia merosot tak berdaya di kursi rias, hampir putus asa. Komentar jahat dari netizen bergema di benaknya. Itu seperti sekelompok orang yang mengelilinginya, menunjuk ke hidungnya dan mengumpat. Menjadi seorang paman, menjaga orang tua angkat, bersikap kejam, bermuka dua, dan bahkan pelacur. Saat ini, hanya ada satu perasaan. Saat itulah dia jatuh dari surga ke neraka. Para penggemar yang awalnya memujinya karena imut dan polosnya benar-benar menghilang. Sebaliknya, para haters itulah yang hanya ingin melihat kemalangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengangkat telepon lagi. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia memutar nomor ramah. "Xinyao, apakah itu kamu?" Suara Zhang Xinyan datang dari sisi lain. Suasana tegang Wang Xinyao akhirnya runtuh. Dia menangis keras dan berteriak, "Bibi, aku sangat takut." "Xinyao, jangan takut, beritahu Bibi apa yang terjadi." Hati Zhang Xinyan segera menjadi tegang. Dia sangat mengenal Wang Xinyao. Dalam banyak kasus, gadis ini tidak takut. "Sebenarnya aku menangis sekarang, sepertinya aku juga dilanda berita negatif." Wang Xinyao dengan terisak-isak menceritakan pengalamannya, "Seorang reporter dengan jahat mewawancarai saya dan mengarang berita tentang saya dan paman saya. Saya sekarang menjadi tahanan rumah dan tidak bisa keluar dari ruang ganti. Saya harus menelepon paman dan saudara perempuan saya Mier sepanjang waktu. Tidak berhasil, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Xinyao, jangan menangis dulu, aku akan mencari cara untuk menghubungi pamanmu sekarang." Zhang Xinyan juga cemas dan sedikit merugi. "Oke, Bibi, bagaimana denganmu?" Setelah melakukan panggilan telepon dengan Zhang Xinyan, Wang Xinyao merasa jauh lebih baik. Namun saat ini, beberapa orang menerobos masuk dan menyelanya. Dia meletakkan teleponnya dan menatap orang di depannya dengan heran. Berdiri di depan adalah direktur konser All Star ini. Pria itu mengerutkan kening dan berkata kepada Wang Xinyao, "Pertunjukanmu telah dibatalkan. Kamu tidak harus tampil di panggung malam ini." "Apa?" Setelah mendengar ini, Wang Xinyao benar-benar putus asa. Di sisi lain, Bai Xianxin ruang ganti, Chen Tianming tetap di dalamnya. Melihat Bai Xian yang cantik, Chen Tianming terpesona dari waktu ke waktu. Bai Xian sangat cantik sehingga dia menghela nafas bahwa semua wanita lain di dunia itu vulgar. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk bersama Bai Xian. Karena seperti itu, selalu membuatnya menggila karena bahagia. Terutama dalam fantasi, ketika dia melakukan kontak kulit dengan Bai Xian, itu bisa membuatnya tercekik sepenuhnya. "Xian, kamu cantik sekali." Dia menyentuh kotak cincin di sakunya, tersenyum tipis, dan berkata tak terkendali.
Meskipun yang dia lihat sekarang adalah profil Bai Xian, itu sempurna dan tanpa celah. Mata indah Bai Xian berkedip dan menatap Chen Tianming. Pandangan itu agak menghina, dan dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Sampai sekarang, apakah kamu masih ingin menggunakan identitas Chen Tianming?" Setiap kali dia memanggil orang lain Chen Tianming, seluruh tubuhnya akan gemetar. Bagaimanapun, Chen Tianming seharusnya adalah saudara laki-laki Chen Feng. Hubungan ini membuatnya sangat tertekan. Tentu saja, hubungan inilah yang membuat kesenjangan antara dia dan Chen Feng semakin dalam. Oleh karena itu, dia membenci identitas Chen Tianming. Karena kamu tidak menyukainya, baiklah, mulai hari ini, aku akan melanjutkan identitasku sebagai Ji Mengyang. Ji Mengyang berdiri dan berjalan di belakang Bai Xian. Melihat Bai Xian di cermin, penampilan sempurna, temperamen halus, kulit seputih salju. Itu terobsesi padanya. Terkadang, dia mengagumi tekadnya. Sangat mungkin untuk mendapatkannya di ujung jari Anda, tetapi dalam 3 tahun terakhir, saya belum pernah menyentuh Bai Xian. Tapi tidak apa-apa, semua akumulasi depresi pasti akan berkembang menjadi percikan yang lebih indah di saat rilis final. Sebenarnya, apakah kamu Chen Tianming atau Ji Mengyang, aku tidak menyukaimu. Mata Ji Mengyang terpantul di cermin, dan Bai Xian muak dengan tatapan seperti ini. Semua tugas sudah selesai, mungkin dia akan mati malam ini. Dengan kata lain, dia seharusnya sudah lama mati saat dia ditolak oleh Chen Feng. Aku lelah setelah berpura-pura begitu lama. Saat ini, saya bahkan tidak ingin mengatakan apapun untuk menyenangkan Ji Mengyang. Wajah Ji Mengyang tiba-tiba menjadi gelap. Dia masih mempertahankan sikapnya dan bertanya dengan lembut, "Kamu masih menyukai Chen Feng?" Ini tidak seperti, tapi cinta, cinta sampai ke tulang. Bai Xian berbalik dan menatap Ji Mengyang gayung bersambut. Mata yang cerah penuh dengan kemutlakan mutlak. Ji Mengyang merasa telah ditipu, ia menjadi marah dan mencubit dagu Bai Xian dengan tangan kanannya. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk merasakan perasaan lembut dan halus, dan berkata dengan mata tajam, dengan kata lain, "Meskipun kamu ditembak oleh Chen Feng terakhir kali di Tianfu, kamu tidak pernah membencinya. Pada saat itu, kamu bilang kamu membenci Chen Feng, hanya untuk berbohong padaku." Kembali ke Tianfu, Ji Yunfan menggunakan pistol untuk membuat jarak antara Chen Feng dan Bai Xian tanpa memberitahunya. Saya benar-benar tidak menyangka pada akhirnya berhasil. Bai Xian bahkan mengiriminya pesan, mengatakan bahwa dia tidak lagi peduli dengan Chen Feng dan memintanya menyewa pesawat untuk membawa Bai Xian kembali ke Yanjing untuk perawatan. Pada saat itu, dia berpikir bahwa kegigihannya selama bertahun-tahun akhirnya menggerakkan Bai Xian. Sekarang sepertinya itu hanya lelucon. Ya, bahkan jika dia membunuhku dengan tangannya sendiri, aku tidak akan membencinya. Aku masih mencintainya. Bai Xian berkata dengan tegas. Dia telah melakukan cukup banyak akting dan merasa ingin muntah. Kalau begitu jika aku melamarmu malam ini, kamu tidak akan menyetujuinya. Ji Mengyang bertanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Ya, Bai Xian berkata tanpa berpikir. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Ji Mengyang tampak acuh tak acuh dan menatap Bai Xian. Dia ingin melihat mengapa wanita ini begitu keras hati terhadapnya. Tapi setelah melihatnya dalam waktu lama, yang bisa dia lihat di mata cerdas itu hanyalah hasrat dan detak jantung. Perjuangan, ragu-ragu. Tiba-tiba, dia menjulurkan kepalanya ke depan dan berkata di telinga Bai Xian, "Bai Qi, Bai Seng dan Bai Lang ada di sini. Jika saya mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua akan mati. Dan Bai Yan, yang menebus dosa-dosanya di Kekaisaran Istana, dia ayahmu. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, dia akan mati. Sudah kubilang, aku tidak suka ditolak oleh orang lain, dan aku tidak suka ditolak di depan banyak orang. Dengan begitu, aku akan merasa sangat malu. Aku akan tetap melamarmu malam ini. Adapun cara memilihnya, terserah kamu." Bab 1217. Hei! Sebuah suara aneh terdengar di saku Ji Mengyang. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat melepaskan Bai Xian. Lalu, dia buru-buru mengeluarkan ponsel emas dari sakunya. Dia terbatuk dan berdeham sebelum menjawab telepon. "Ayah!" Teriak ayah ini dengan penuh hormat. Ini tidak seperti keintiman antara ayah dan anak, tapi ada kesenjangan yang tidak bisa dijelaskan. Nada dering tadi dibuat khusus olehnya untuk ayahnya. Hanya untuk menjaga diriku tetap waspada setiap saat. "Meng Yang, bagaimana dengan segel kaisar? Dan bagaimana kabar Chen Feng sekarang?" Suara jujur Ji Yuanyang datang dari sisi lain.
Suara jujur semacam itu mengungkapkan sedikit kemalasan. Namun dalam kemalasan ini, ada juga suasana mendominasi yang membuat orang sangat takjub. Seolah sangat takut pada ayahnya, Ji Mengyang berdiri tegak di seberang telepon. Dia berkata dengan suara rendah hati, "Ayah, segel kaisar masih berada di ruangan gelap gua kuil Tianlong, dan saya mengunci Chen Feng di dalamnya. Chen Feng pasti tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Setelah malam ini, saya akan mengambil semua harta benda Chen Feng. Hilangkan semua kekuatan. Tunggu sampai 8 hari kemudian, lalu serang Chen Feng lagi." Ayahnya akan bertanya tentang segel kaisar, yang benar-benar mengejutkannya. "Tahukah Anda, meskipun segel kekaisaran sangat penting, ayah saya jarang mempedulikannya. Saat tumbuh dewasa, ayahnya jarang meneleponnya. Totalnya mungkin tidak lebih dari 5 kali, jadi itu masih membuatnya sedikit ketakutan." Setelah mendengar jawaban putranya, suara Ji Yuanyang menjadi semakin dingin. Dia tampak tidak puas dan berkata, "Saya tahu Anda melawan Chen Feng malam ini karena wanita bernama Bai Xian. Untuk seorang wanita, Anda akan mempermalukan klan kekaisaran kami." Nada bicara Ji Yuanyang, yang mengejutkan Ji Mengyang. Dia buru-buru menjawab, "Maaf, ayah." Dengus marah Ji Yuanyang datang dari telepon, dan dia memberitahu Ji Mengyang, "Saya hanya akan memberitahu Anda satu hal, bahwa segel kaisar kembali ke istana kekaisaran sesegera mungkin. Ini urusanmu." Pada titik ini, nadanya berubah, menjadi lebih lembut, dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, di mana Yun Fan? Dia meninggalkan istana kekaisaran kali ini, bagaimana kabarnya sekarang?" Mata Ji Mengyang berguling. Ji Yun Fan benar-benar mati. Orang tua ini tidak pernah melupakan putra kecilnya yang berharga bahkan ketika dia sedang menelepon. Dia mengertakkan gigi dan berpura-pura sedih dan berkata, "Ayah, Yun Fan dibunuh oleh Chen Feng." Dia awalnya berpikir bahwa setelah kembali ke istana kekaisaran, dia akan berpura-pura menangis untuk lelaki tua itu. "Saya tidak menyangka orang tua itu akan menelepon. Kalau begitu, mari kita berpura-pura yang menelepon dulu." Tapi dia tahu bahwa dia pasti akan dimarahi untuk sementara waktu. "Apa?" Ji Yuanyang berteriak dengan marah, "Yun Fan dibunuh oleh Chen Feng." Ji Mengyang sudah bersiap untuk dimarahi. Dia berpura-pura sedih dan berkata, "Ayah, ini semua salahku karena tidak menjaga Yun dengan baik. Itu sebabnya Chen Feng, seekor binatang buas, membunuh Yun Fan." Tapi anehnya, ujung telepon yang lain ternyata sunyi senyap. Tidak ada teriakan seperti yang dia bayangkan. Dia mengira ayahnya telah menutup telepon, jadi dia melepaskan telepon dari telinganya dan melihat bahwa panggilan itu masih tersambung. "Saya bertanya-tanya, apakah lelaki tua itu pingsan karena marah? Saya mengerti, jangan membicarakan masalah Yun Fan." Ji Yuanyang bersikap sangat tenang sebelum berkata, "Pada saat ini, di lantai atas Hotel Kuil Surga di Yanjing, keluarga Suci, keluarga Aogu, dan keluarga Sentula, 3 klan kekaisaran berkumpul bersama. Sejak awal, saya tidak tahu tujuan ketiga klan kekaisaran ini datang ke Kerajaan Naga. Bahkan sebelumnya ada spekulasi bahwa mereka datang karena Chen Feng. Pokoknya, 3 klan kekaisaran datang ke Kerajaan Naga." Ji Mengyang akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa ayahnya menahan amarahnya adalah karena pertemuan antara 3 klan kekaisaran besar di Yanjing. Hal ini memang merupakan hal yang aneh. "Saya telah menggunakan semua saluran informasi sebelumnya, tetapi saya masih tidak tahu mengapa 3 klan kekaisaran datang ke Kerajaan Naga Yanjing pada saat yang bersamaan. Hanya Senci dari keluarga Suci yang menunjukkan bahwa itu untuk Chen Feng. Tujuan dari 2 keluarga lainnya tidak pernah jelas. Namun tidak peduli apa tujuan pihak lain, aksi bersama 3 klan kekaisaran jelas merupakan peristiwa besar yang mengejutkan dunia. Ayah, apakah kamu ingin aku membawa seseorang ke Hotel Kuil Surga untuk mencari tahu apa yang terjadi?" Ji Mengyang bertanya. Meski lamaran malam ini sangat penting, namun pertemuan ketiga klan kekaisaran bukanlah perkara sepele. Jika kita bisa memecahkan masalah ini, maka itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Setelah kembali, tanggung jawab atas kematian Yun Fan setidaknya akan berkurang. Ji Yuanyang berkata, "Tidak perlu, saya sudah meminta Ji Yin untuk pergi, dan Ji Yin sudah duduk bersama 3 klan kekaisaran lainnya. Heidi, Senci dari keluarga Suci dan keluarga Dewa Tula Dia dan Thor dari keluarga Aogu keduanya adalah anggota generasi kedua dari setiap klan kekaisaran, dan Ji Yin adalah anggota generasi kedua dari klan kekaisaran keluarga Ji, jadi wajar saja jika dia pergi." Mendengar ini, wajah Ji Mengyang sedikit berubah dan matanya menjadi gelap.
Saya benar-benar tidak menyangka Ji Jiuyin akan begitu aktif dan menerima pujian atas masalah ini begitu cepat. Ini juga aneh karena pihak lain tidak mengundang klan Kekaisaran Ji sama sekali. Bagaimana Ji Jiuyin bisa masuk? Ada masalah lain yang lebih aneh lagi. Mengapa 3 klan Kekaisaran besar ingin bertemu di Yanjing? Ini adalah wilayah klan Kekaisaran Ji, tetapi klan Kekaisaran Ji belum diundang. Ji Yuanyang melanjutkan, situasi pertemuan antara 4 klan Kekaisaran agak halus. Saya tidak dapat memberitahu Anda detailnya sekarang. Anda hanya dapat mengingat satu hal untuk saya, yaitu malam ini, selama Chen Feng muncul, kamu harus melakukan segala kemungkinan untukku. Bunuh dia. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Ji Mengyang sedikit bingung. Dia sibuk menjelaskan kepada Ji Yuanyang, "Ayah, saya mengunci Chen Feng di ruang gelap Gua Leiyin di kuil Tianlong. Mekanisme kamar gelap hanya bisa dibuka setelah 8 hari, jadi Chen Feng tidak akan muncul hari ini. Tidak mungkin untuk membunuhnya. Kamu sepertinya tidak mengerti maksudku." Ji Yuanyang berkata dengan nada mendominasi, "Aku akan mengatakannya lagi, jika Chen Feng muncul, kamu harus melakukan segala kemungkinan untuk membunuhnya demi aku." Suatu kali, Ji Mengyang berhenti bertanya dan menjawab dengan tegas, "Ya, selama Chen Feng muncul, saya pasti akan membunuhnya." Dududu. Ujung telepon yang lain telah ditutup. Ji Mengyang mengambil kembali ponselnya dan berpikir sendiri. Apa sebenarnya yang dibicarakan oleh 3 klan kekaisaran di Hotel Temple of Heaven? Siapa yang memiliki kemampuan untuk memanggil orang-orang dari 3 klan kekaisaran utama ke Yanjing? Selain itu, ayahnya tahu bahwa Chen Feng dikurung di ruangan gelap dan tidak bisa keluar, jadi mengapa dia terus menyuruhnya membunuh Chen Feng? Setelah banyak pertimbangan, saat ini tidak ada jawaban. Matanya menyipit dan dia berjalan kembali ke ruang ganti Bai Xian. Ketika saya kembali kali ini, saya melihat Bai Xian tersenyum dan terlihat cantik di depan cermin. Melihat Ji Mengyang masuk, dia bertanya dengan sedikit bersemangat, "Apakah terlihat bagus?" Ji Mengyang tertegun sejenak dan terkejut dengan perubahan sikap Bai Xian yang tiba-tiba. Namun, kecantikan Bai Xian dengan cepat menghilangkan semua keraguannya. Dia tersenyum dan mengangguk, "Indah sekali. Maukah kamu melamarku malam ini?" Bai Xian bertanya dengan malu-malu, mengedipkan matanya yang indah. Ji Mengyang dalam keadaan linglung dan mengangguk tanpa sadar. Segera, dia menoleh dengan tajam. Tapi dia menemukan bahwa tidak ada orang di belakangnya. Lalu mengapa Bai Xian selalu merasa tidak berbicara sendiri? Bab 1218. Temple of Heaven Hotel di Yanjing dibangun dengan gaya yang sangat retro. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti sebuah karya seni yang sempurna. Hotel ini hanya setinggi 7 lantai, dan tidak ada yang tahu siapa bos di balik layar. Hanya ada rumor populer bahwa ini adalah tempat di mana makhluk surgawi makan, dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Suatu ketika ada orang kaya yang tidak percaya pada rumor dan mengancam akan segera masuk ke hotel kuil surga jika tidak ada hotel di Yanjing yang tidak bisa dia masuki. Keesokan harinya, pesolek yang identitasnya dianggap luar biasa ini berubah menjadi mayat. Yang lebih menakutkan lagi, ada nyawa manusia yang hilang, namun tidak ada departemen terkait yang berani mengurusnya. Pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa, dan Hotel Temple of Heaven menjadi semakin misterius. Saat ini, di kamar termewah di lantai atas Hotel Temple of Heaven, 4 orang sedang duduk mengelilingi meja bundar. Seluruh ruangan dengan sempurna memadukan dua budaya keagungan dan klasisisme, yang awalnya sangat bertolak belakang. Rasanya seperti istana peri dari budaya kuno kerajaan naga. Asap hijau mengepul, kaligrafi dan layar lukisan. Ada pula melodi pegunungan dan air mengalir yang datangnya perlahan. Ini seharusnya menjadi lingkungan yang sangat menyenangkan, tetapi saat ini, suasananya menyedihkan dan aneh. Meski tidak ada yang berbicara, beberapa aura menakutkan bisa dirasakan, berbenturan sengit di dalam ruangan. Senchi yang anggun, duduk tegak di sana. Kali ini, dia datang ke Hotel Temple of Heaven atas nama keluarga suci. Hari ini, saya harus menghadiri pertemuan yang luar biasa. Untuk menjamin keselamatannya, ada penjaga luar biasa yang berdiri di belakangnya saat ini. Itu adalah salah satu malaikat menakutkan dari keluarga suci, Seraph. Suasananya membosankan, dan dia mau tidak mau bertanya kepada 3 orang lainnya, "Ngomong-ngomong, pemilik sebenarnya belum datang, kenapa kita tidak membagikan identitas orang di balik layar, agar kita bertiga klan kekaisaran dapat berkumpul di sini pada waktu yang sama?" Ngomong-ngomong, Tuan Ji Jiuyin, Anda datang tanpa diundang, mohon maafkan saya karena tidak menyertakan Anda. Faktanya,
dia hanya mengatakan setengah dari apa yang dia katakan. Alasan mereka dipertemukan, selain karena identitas orang di balik layar, masing-masing juga punya alasan yang kuat. Hanya saja alasannya karena setiap orang punya agendanya masing-masing, dan tidak ada yang berani mengatakannya. Alasan kenapa dia bertanya seperti ini sekarang hanya untuk mengungkapkan apa yang dikatakan 3 orang lainnya. Duduk di utara adalah Ji Jiwin. Dia tampak seperti orang yang sangat tenang. Menghadapi kata-kata Senchi yang sedikit provokatif, dia berkata dengan tenang, bagaimana Tuan Senchi tahu bahwa saya datang tanpa diundang? Kerajaan Naga adalah tempat klan Ji kita. Di sini, kita bisa pergi kemana saja, karena kita sendiri adalah tuannya. Hal terpenting antara klan kekaisaran adalah status masing-masing. Para dewa telah meremehkan klan Ji, jadi dia merespons sebagai seorang master, sehingga mempertahankan orangnya sebagai anggota klan Ji. Bagaimanapun, kerajaan Naga juga merupakan wilayah kekaisaran klan Ji, bagaimana bisa dibiarkan didominasi oleh orang lain. Alasan kenapa dia begitu percaya diri adalah selain statusnya sebagai anggota klan kekaisaran klan Ji, ada juga seorang lelaki tua berambut putih dan selendang berdiri di belakangnya. Identitas lelaki tua ini tidaklah sederhana, dia adalah Bai Zhaoju, salah satu dari 5 kekuatan tempur terhebat. Dikenal sebagai pertempuran Kaisar Emas dan Putih. Bai Zhaoju menutup matanya, dan dia memiliki konsep artistik tentang keabadian dan kedalaman yang tak terduga. Karena Bai Zhao menolak berada di sana, Ji Jiwin merasa percaya diri saat berbicara. Thor dari keluarga Aogu terlihat sangat muda dan memiliki rambut kuning yang modis. Mungkin yang termuda dari 4 orang yang duduk di meja bundar. Dan di belakangnya, ada juga kekuatan tempur yang menakutkan berdiri. Pria itu terlihat sangat gagah, mengenakan jubah laksamana angkatan laut dan topi militer. Sepasang mata, seolah-olah dari neraka, memandang segala sesuatu dengan jijik. Orang ini tidak lain adalah kekuatan tempur luar biasa dari keluarga Aogu, Jenderal Pemakan Jiwa. Dengan Jenderal Pemakan Jiwa di sini, Thor juga percaya diri dan berkata dengan suara yang sangat malas, meskipun ini adalah kerajaan naga, beberapa orang datang tanpa diundang, yang tampaknya terlalu tidak tahu malu. Gema ini membuat dia dan Senchi langsung berbaris. Ujung tombaknya diarahkan langsung ke Ji Jiwin. Ji Jiwin 1 lawan 2, dan momentumnya agak tertekan. Wajahnya menjadi gelap, dan dia hampir kehilangan ketenangannya. Pada saat ini, Heidi dari keluarga Dewa Tula, seperti angsa, menarik lehernya dan tertawa, bahkan jika dia datang tanpa diundang, Tuan Ji Jiwin pasti memenuhi syarat untuk duduk di sini meskipun dia berasal dari 4 klan kekaisaran. Ya, mengapa kita ada di sini hari ini? Terus terang, ini semua karena perang 90 tahun yang lalu. Tidak perlu menyembunyikannya. Kalimat ini secara langsung mengungkap rahasia setiap orang yang hadir. Apalagi posisi Heidi jelas berpihak pada Ji Jiwin. Dengan cara ini, keempat orang tersebut menjadi 2 tim. Dan dukungan Heidi juga ada di belakangnya. Itu adalah pria berjanggut yang mengenakan jubah dan sorban di kepalanya, tampak sangat muram. Orang ini adalah pendukung terbesar keluarga Dewa Tula, kekuatan tempur Sadian yang luar biasa. Eksistensi yang sangat menakutkan. Thor memandang Heidi dengan tidak setuju dan berkata dengan nada meremehkan, dari kekuatan keluarga di seluruh dunia, yang teratas adalah klan kekaisaran. Yang memiliki kendali regional yang cukup dan kekuatan keluarga yang kuat. Menurut pendapat saya, keluarga Dewa Tula tidak layak menyandang gelar keluarga dewa, dan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Kalimat ini langsung membuat suasana mencekam. Karena kata-kata itu mengandung penghinaan terhadap keluarga Dewa Tula. Thor, kamu berani menghina keluarga Dewa Tula. Kamu benar-benar mencari kematian. Mata Heidi menjadi dingin ketika dia mendengar keluarga itu dihina dan dia berdiri. Sadian di belakangnya merasakan kemarahan tuannya, dan segera membangkitkan momentum yang menakutkan. Angin kencang bertiup di bawah kakinya, melompat ke atas meja, dan langsung menuju ke arah Thor. Melihat hal tersebut, Thor terlihat sangat tenang. Jenderal Pemakan Jiwa di belakangnya, jubahnya terangkat tanpa angin, mengepalkan tinjunya dan terbang dengan ganas, menuju istana pasir. Bantu pertarungannya. Melihat ini, Ji Jiwin pun berteriak. Baru saja, Heidi berbicara mewakili klan Ji Imperial. Saat ini, dia harus mengungkapkan ketulusannya kepada teman-temannya. Bai Zhaojue, yang memejamkan mata untuk berkonsentrasi, tiba-tiba membuka matanya. Dengan roh surgawi yang menakjubkan, dia melangkah maju untuk menunggangi angin dan menyerang Jenderal Pemakan Jiwa secara langsung. Kali ini, Senchi tidak bisa duduk diam. Dengan lembut melambaikan tangan kanannya,
seraf di belakangnya juga bergegas ke meja dan pergi membantu Sadian. Satu gerakan mempengaruhi seluruh tubuh. Karena penghinaan Thor terhadap keluarga Dewa Tula, keempat kekuatan tempur luar biasa yang menakutkan mengambil tindakan. Mereka berdiri di meja bundar, mengerahkan kekuatan masing-masing ke kiri dan kanan. Jenderal pemakan jiwa menekankan tangan kirinya ke Sadian, dan memukul Bai Zhaojue dengan tangan kanannya. Bai Zhaojue melawan jenderal pemakan jiwa dengan telapak tangan kirinya, dan menyerang seraf dengan dua jari di tangan kanannya. Tinju kiri seraf mengenai Bai Zhaorei, dan tangan kanannya menebas Sadian dengan pisau. Sadian memblokir seraf dengan tangan kirinya, dan meninju jenderal pemakan jiwa dengan tangan kanannya. Keempat orang luar biasa ini langsung bertarung dalam lingkaran. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi angin yang bergejolak dan bergetar. Energi gelap yang menakutkan bertabrakan dengan sengit. Terjadi ledakan. Dua baris kaca pecah. Segera setelah itu, terjadi ledakan lagi. Saya melihat meja bundar, yang diinjak-injak oleh empat makhluk luar biasa, hancur berkeping-keping dan meledak keluar. Tapi anehnya, meski meja itu meledak, pecahannya tampak hidup, mengelilingi empat keturunan klan kekaisaran yang duduk di kursi. Mereka aman dan sehat, duduk di sana dengan tenang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meja itu runtuh, dan empat orang luar biasa itu masih menemui jalan buntu di tanah. Saat ini, tidak ada yang berani melepaskannya. Setelah kekuatan dilepaskan, ia akan diserang dari kedua sisi dan akan dihancurkan. Hancurkan mejaku, kamu sangat berani. Pada saat ini, suara yang sangat jujur terdengar dari kejauhan. Bab 1219. Keempat makhluk luar biasa itu masih saling serang. Namun ketika mereka mendengar suara jujur ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Anda tahu, dengan kekuatan mereka pasti berada di puncak kekuatan tempur dunia. Keadaan seperti itu sangat sesuai dengan kata dunia lain. Oleh karena itu, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggemparkan hati mereka. Tapi entah kenapa, setelah mendengar suara jujur ini, mereka berempat merasakan sedikit ketakutan di hati mereka yang sudah stabil. Takut. Saya sangat takut. Ini adalah pencegah yang tidak terlihat. Meja saya sangat mahal. Bahkan jika Anda adalah anggota klan kekaisaran, Anda mungkin tidak mampu membelinya. Seorang lelaki tua kurus dengan rambut panjang tergerai. Menyipitkan matanya dengan acuh tak acuh, dia berjalan dari kejauhan. Di balik tangannya, tubuh kurusnya memancarkan aura yang tak tertandingi. Momentum seperti itu membuat orang menjauhinya. Tampaknya begitu Anda mendekat, Anda akan hancur berkeping-keping. Dan keseluruhan pribadinya bahkan lebih mendominasi. Hampir setiap langkah yang diambilnya, energi gelap yang menakutkan dilepaskan di bawah kakinya. Kakak. Kemanapun dia berjalan, lantainya akan meledak. Sebuah kawah tercipta, persis seperti jejak kaki. Keempat anggota klan kekaisaran, yang masih duduk dengan tenang di kursi, berdiri secara sinkron. Dan keempat orang yang sangat sombong ini merasa merinding saat melihat lelaki tua itu. Empat kekuatan tempur yang luar biasa juga sangat malu saat ini. Mereka ingin berhenti, tetapi mereka tertahan satu sama lain dan tidak bisa berhenti lagi. Satu-satunya cara adalah mereka berempat menghentikan tangan mereka pada saat yang sama untuk memastikan bahwa satu sama lain tidak akan terluka. Namun, jika mereka masing-masing bermusuhan, tidak ada pemahaman diam-diam seperti itu. Jadi, dia menyaksikan tanpa daya ketika lelaki tua liar ini mendekati mereka selangkah demi selangkah. Apakah kekuatan tempur yang luar biasa benar-benar membuatmu berpikir bahwa kamu tak terkalahkan di dunia? Wajah lelaki tua itu dingin, dan dia tiba-tiba menginjak kakinya dan melompat tinggi. Secara tidak memihak, kebetulan jatuh dalam lingkaran yang dikelilingi oleh empat orang luar biasa, dan masih berada di tengah. Minum. Dia masih meletakkan tangannya di belakang punggung dan berteriak pelan. Tiba-tiba, energi yang menakutkan dan sangat gelap terpancar dari tubuh kurus itu, bergegas berkeliling dan membubarkan keempat orang luar biasa itu. Masing-masing dari mereka secara naluriah menarik gerakan mereka dan mengaktifkan penjaga Ki untuk melawan. Namun perlindungan pertahanan udara mereka sangat rentan terhadap dampak energi gelap sederhana dari orang tua itu. Sungguh konyol bahwa empat orang luar biasa itu dirobohkan oleh lelaki tua ini dan jatuh ke tanah. Selain mereka, keempat keturunan klan kekaisaran juga terpengaruh oleh kekuatan rahasia lelaki tua itu. Masing-masing dari mereka juga dilarikan pergi. Benar-benar menakutkan, dengan satu gerakan sederhana, lelaki tua itu menghancurkan empat orang luar biasa. Sangat mendominasi dan menakutkan. Saya mengundang Anda ke sini untuk berdiskusi.
Saya tidak meminta Anda untuk menghancurkan barang-barang saya. Kalian masing-masing menganggap Anda sembrono dan sembrono, itu sungguh menjengkelkan. Orang tua itu berjalan ke samping, perlahan mengangkat kursi, dan berjalan perlahan, duduk. Dia sepertinya tidak peduli untuk mengusir 4 makhluk luar biasa itu. 4 keturunan luar biasa dan 4 keturunan klan kekaisaran bangkit satu demi satu. Ketika dia melihat lelaki tua yang duduk sendirian, dia merasa lebih takut. Terutama 4 yang luar biasa, semuanya awalnya tak terkalahkan. Tapi sekarang, kesombongan dan kepercayaan diri mereka hancur total. Apakah ada alam yang melampaui hal yang luar biasa? Kalau tidak, mengapa lelaki tua ini begitu kuat hingga dia bisa melukai mereka berempat dengan satu gerakan? Kalian masing-masing mencari tempat duduk dan duduk. Sekarang kita bisa membicarakan banyak hal. Setelah intimidasi sederhana, lelaki tua itu duduk di kursi dan melambaikan tangannya. Tidak ada yang berani mempertanyakan perintah ini. Keempat keturunan klan kekaisaran, dengan dukungan pengawal masing-masing, membawa kursi dan duduk melingkar. Di ruangan yang terguncang dan agak rusak ini, pertemuan yang melibatkan partisipasi 4 klan kekaisaran akhirnya dimulai. Aku membiarkan Ji Jiwyin masuk sementara. Meskipun klan Ji tidak ada hubungannya dengan tema hari ini, itu tidak masalah karena dia ada di sini. Suara berat lelaki tua itu berkata perlahan, kata demi kata. Begitu dia membuka mulutnya, alasan kehadiran Ji Jiwyin dijelaskan. Tiba-tiba, mulut orang yang baru saja menanyai Ji Jiwyin tersumbat. Sikap arogan Senchi dan Thor di masa lalu menghilang. Saya sama sekali tidak berani mempertanyakan perkataan lelaki tua itu. Orang tua itu melanjutkan, saya menulis surat kepada masing-masing pemimpin klan Anda, tetapi saya sedikit kecewa. Sepertinya mereka tidak percaya bahwa saya masih hidup. Mereka hanya mengirimkan beberapa dari Anda tokoh generasi kedua yang tidak penting untuk berurusan denganku. Tetapi karena kamu sudah ada di sini, aku tidak akan menahan diri. Apakah kamu membawa apa yang aku inginkan? Mendengar ini, ekspresi Senchi, Heidi dan Thor berubah drastis. Mereka semua terkesiap dan ternganga, tak mampu berkata-kata. Ji Jiwyin, sebaliknya, dipenuhi dengan pertanyaan dan tidak tahu apa yang dibicarakan lelaki tua itu. Setelah merenung beberapa saat, Senchi akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan dia berkata, Senior, mohon maafkan saya, isi surat Anda terlalu sulit dipercaya, dan apa yang Anda minta kami bawa terlalu banyak. Ini penting. Saya sudah datang jauh-jauh ke sini dan saya tidak berani membawanya. Saya harap Anda memaafkan saya. Beberapa hari yang lalu, keluarga suci menerima surat dan sertifikat tanda. Setelah sang patriark membaca isi voucher dan surat tersebut, dia tenggelam dalam keterkejutan dalam waktu yang lama. Ketika dia menanyakan detailnya kepada pemimpin klan menceritakan tentang pertempuran yang terjadi 90 tahun yang lalu. Menurut pemimpin klan, pertempuran itu sungguh mengejutkan. Ini bisa disebut sebagai pertempuran paling menakutkan dalam sejarah klan kekaisaran di semua wilayah. Ji Rensuan, patriark klan Ji Imperial, dikenal sebagai jenius paling kuat di klan Ji Imperial selama ribuan tahun. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa dekade, dan pada hari dia keluar dari pengasingan, kekuatannya mencapai puncak yang mengerikan. Ditambah dengan tulang terbalik alami klan Ji dan keunggulan nasional dari lagu Tulang Mati, mereka tidak terkalahkan di dunia untuk sementara waktu. Dia membangun kuil tertinggi di Pulau Yuntian dan ingin menyatakan dirinya sebagai yang tertinggi. Saya ingin menjadi eksistensi seluruh dunia, di atas klan kekaisaran. Satu orang bisa menguasai seluruh dunia. 3 klan kekaisaran lainnya secara alami menolak untuk mengikuti. Jadi di Pulau Yuntian, pertempuran ini terjadi antara 3 klan kekaisaran dan klan kekaisaran klan Ji. Ji Rensuan memimpin 5 makhluk luar biasa dari klan kekaisaran keluarga Ji, melawan 23 makhluk luar biasa dari klan Dewa Tula, klan kekaisaran Aogu, dan keluarga suci. Pertempuran ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, ini jelas merupakan pertempuran paling seru dalam sejarah umat manusia. Endingnya sangat tragis. Kecuali Ji Rensuan, 5 anggota luar biasa klan Ji lainnya tewas dalam pertempuran itu. Dan Ji Rensuan sendiri terluka parah. 3 klan kekaisaran utama tidak jauh lebih baik. 15 orang luar biasa tewas dalam pertempuran, hanya menyisakan 8 orang, sebagian besar dibunuh oleh Ji Rensuan saja. Yang terburuk adalah keluarga Dewa Tula, hanya 1 dari 7 kekuatan tempur luar biasa yang tersisa. Karena itu, keluarga Dewa Tula semakin menurun dari hari ke hari. Pada akhirnya, Ji Rensuan benar-benar melarikan diri dan mengambil 3 item dari 3 klan kekaisaran.
Ikat kepala khusus dari keluarga Dewa Tula, rolet perak dari keluarga Aogu, dan jam pasir emas dari keluarga suci. Di sisi tiga klan kekaisaran, senjata Jiren Xuan tertinggal. Senjata yang dikenal sebagai senjata pertama dari tiga senjata dewa, cambuk yang menakutkan. Bab 1220. Menurut pemimpin klan, cambuk dewa itu sungguh menakutkan. Jika tersentuh akan hancur, jika disentuh akan terluka. Warnanya benar-benar putih, dengan duri lebat tumbuh di setiap bagiannya. Hanya dengan meletakkan senjata ini di sana, ada udara dingin yang mengerikan yang membuat orang gemetar. Dan Jiren Xuan dan cambuk dewa adalah pasangan yang sempurna. Dengan cambuk ajaib di tangan, Jiren Xuan hampir tak terkalahkan. Jika bukan karena pertempuran itu, ketika lebih dari 20 orang luar biasa mengepung dan membunuh Jiren Xuan, konsekuensinya tidak akan terduga. Beberapa hari yang lalu, yang diterima keluarga suci adalah jam pasir emas. Selain itu, ada surat yang ditulis oleh Jiren Xuan sendiri. Jam pasir emas diidentifikasi sebagai jam pasir yang diambil dari keluarga suci oleh Jiren Xuan 90 tahun yang lalu. Isi surat itu sulit dipercaya. Karena surat ini ditulis oleh Jiren Xuan baru-baru ini dan bukan merupakan surat kuno. Tahukah Anda, Jiren Xuan yang mengaku sebagai yang tertinggi 90 tahun lalu, usianya sudah di atas 60 tahun. Saat itu, dia terluka parah dan melarikan diri. Sekarang 90 tahun telah berlalu, bagaimana mungkin Jiren Xuan tiba-tiba muncul? Belum lagi seberapa parah luka Jiren Xuan saat itu dan berapa lama ia bisa bertahan. Bahkan jika dia tidak terluka, menurut metode hidup normal, dia akan berusia lebih dari 150 tahun sekarang. Bisakah orang normal hidup sampai usia lebih dari 150 tahun? Tentu saja tidak. Biarpun ada orang yang berumur panjang, dia pasti orang yang sekarat. Jiren Xuan yang dapat dipercaya, dengan kata-kata yang tepat dan tulisan tangan yang kuat, sama sekali tidak terlihat seperti pria berusia di atas 150 tahun. Isi suratnya adalah menukar token dengan kunci. Menurut pemimpin klan, setelah pertempuran itu, ketiga klan kekaisaran menolak untuk menyerah satu sama lain, dan pada akhirnya mereka harus bersama-sama mengendalikan cambuk tersebut. Cara pengendalian bersama sebenarnya adalah dengan menyimpan cambuk ajaib dan tidak pernah melihatnya lagi. Karena senjata ini sungguh menakutkan. Setelah berdiskusi, Bank Internasional, anak perusahaan keluarga suci mereka, diam-diam membangun brankas di bawah kantor pusat bank di Swiss. Gudang ini sangat aman. Dan di posisi paling dalam dari perbendaharaan, tersimpan senjata mengerikan ini, cambuk dewa. Untuk memasuki lemari besi dan mengambil cambuk dewa, Anda memerlukan 3 kunci dan membuka 3 kunci secara berurutan. Ketiga kunci ini masing-masing disimpan di tangan keluarga suci, keluarga Dewa Tula, dan keluarga Aogu. Surat yang diterima keluarga suci menyatakan bahwa token keluarga suci akan ditukar dengan kunci perbendaharaan yang dipegang keluarga suci. Kalau dipikir-pikir, dua perusahaan lainnya mungkin memiliki konten serupa. Dengan kata lain, alasan mengapa lelaki tua di depannya memanggil 3 klan kekaisaran ke Yanjing sebenarnya adalah untuk mendapatkan kunci perbendaharaan dan mendapatkan cambuk dewa. Namun tidak diketahui apakah lelaki tua yang membusuk ini adalah Jiren Xuan sendiri. Lagi pula, tidak masuk akal bagi seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari 150 tahun untuk mempertahankan kekuatan bertarungnya. Orang tua itu sangat tidak puas dengan jawaban yang diberikan Senchi, namun dia tidak marah untuk saat ini. Dia memandang Thor dan Heidi dan bertanya, "Di mana kalian berdua? Apakah kalian sudah membawa barangnya?" Heidi dan Thor keduanya tampak tegang, merasa sangat gugup dengan pertanyaan lelaki tua itu. Heidi menjelaskan, "Maaf senior. Seperti yang dikatakan Senchi, keluarga Dewa Tula tidak berani memastikan keaslian masalah ini. Hanya dengan tanda, mereka tidak berani datang membawa kunci dengan gegabah. Saya kuharap kamu bisa maafkan aku." Karena lelaki tua itu tidak menyalahkan Senchi, maka dia memiliki alasan yang sama dengan Senchi, dan dia tidak boleh dimintai pertanggungjawaban. Thor masih sedikit sombong. Meskipun dalam hatinya dia takut pada lelaki tua itu, dia tidak mengubah sifat sombongnya dan berkata, "Senior-senior, sampai sekarang, kami masih belum yakin apakah kamu Jiren Xuan." Mengatakan bahwa Jiren Xuan masih hidup, maka usianya sudah lebih dari 150 tahun, tapi aku tetap tidak percaya. Ji Jiwin kaget saat mendengar nama Jiren Xuan. Mau tak mau aku melihat ke arah lelaki tua itu lagi. Sebagai keturunan keluarga Ji, nama Jiren Xuan tentu terukir di hatinya. Namun benar seperti yang dikatakan Thor, Jiren Xuan,
nenek moyang keluarga Ji mereka, lahir pada tahun 1861. Ini sudah tahun 2013. Jika Ji Rensuan masih hidup, dia akan berusia 152 tahun. Meski lelaki tua di depannya sudah tua, namun tubuhnya terlihat sangat kuat dan energi, serta kekuatannya tak terduga. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang berusia 152 tahun. Orang tua itu menghela nafas dan bergumam, sepertinya kata-kataku telah menutup telinga. Saya pikir jika saya membunuh beberapa dari Anda pada saat yang sama, pemimpin klan Anda akan memperhatikan keberadaan saya. Saat Ji Rensuan mengatakan itu, ada aura pembunuh yang mengerikan yang menyelimuti seluruh ruangan. Perasaan tertekan itu sungguh mencekik. Thor adalah orang pertama yang tidak mampu menahan tekanan, berdiri, meludahkan air liur dan berteriak pada jenderal pemakan jiwa di belakangnya, bunuh dia dengan cepat. Jenderal pemakan jiwa mendapat perintah dan bergegas keluar. Hampir di saat yang bersamaan, Senchi dan Heidi juga meminta Sraf dan Sadian untuk mengambil tindakan. Karena dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan lelaki tua itu tadi, tidak mungkin seorang transenden bisa menjadi lawannya. Dan jika ketiga orang luar biasa itu mengambil tindakan bersama, pasti ada peluang. Saat ini, musuh bersama mereka adalah orang tua ini. Oleh karena itu, kami hanya dapat bergabung untuk saat ini. Hanya Ji Jiuyin dan Bai Zhaoju yang bersembunyi dan tidak mengambil tindakan. Tinju pemakan jiwa. Salang. Langit berkobar. Mengetahui bahwa kekuatan lelaki tua itu luar biasa, ketiga orang luar biasa itu menggunakan trik terkuat mereka hampir pada saat yang bersamaan. Lelaki tua itu duduk di kursi dengan acuh tak acuh dan sedikit mengangkat matanya. Segera setelah itu, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi. Seluruh ruangan berantakan, seperti baru saja terjadi gempa. Saya melihat tiga pria berlumuran darah tergeletak di tanah, tetapi lelaki tua itu berdiri di tengah-tengah ketiga pria berlumuran darah itu, hampir tidak terluka. Hasilnya sudah diputuskan. Hanya dalam 3 menit, lelaki tua itu membunuh jenderal pemakan jiwa, Sadian, dan Sraf. Dan prosesnya sangat brutal, hampir menghajar ketiga orang luar biasa ini hingga tewas dengan cara yang sangat kejam. Sudah lama sekali aku tidak menggerakkan otot dan tulangku. Ketiga orang ini baik-baik saja. Mereka bisa membuatku melakukan begitu banyak trik. Mereka pantas untuk dibanggakan. Pria tua itu meregangkan pinggangnya dengan malas, lalu bergerak kursi lain dan duduk. Pada saat ini, Senchi, Thor dan Heidi benar-benar tercengang dan merasa ketakutan. Pendukung terkuat mereka terbunuh dengan mudah. Sekarang apalagi melakukan kesalahan, saya bahkan tidak berani menggerakkan kaki saya. Sama seperti sebelumnya, bawakan kursi dan duduk. Rapat hari ini baru saja dimulai. Orang tua itu melambaikan tangannya lagi dan berkata. Setelah mendengarkan perkataan lelaki tua itu, mereka bertiga tidak berani membangkang. Mereka masing-masing menemukan kursi, memindahkannya, dan duduk di hadapan lelaki tua itu. Saat ini, hanya Ji Jiu yang diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri. Untungnya, dia tidak membiarkan Bai Zhao bertindak sembarangan. Jika tidak, Bai Zhao juga akan dibunuh. Kekuatan orang tua ini sungguh luar biasa. Tapi meski begitu, jika orang ini benar-benar leluhur keluarga Ji, maka itu akan menjadi yang terbaik bagi klan kekaisaran keluarga Ji. Ruangan itu sangat sunyi, dan hanya sedikit orang yang berani bergerak. Orang tua itu merenung sejenak, lalu berkata, tahukah kamu apa yang aku pikirkan? Aku hanya membunuh 3 penjaga, jadi sepertinya itu bukan masalah besar. Mungkin hanya dengan membunuh beberapa dari kamu barulah kamu menarik perhatian pemimpin klanmu. Kalian, katakan, haruskah aku membunuhmu atau tidak? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.